Memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Bambang Sri Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Bambang Sri Mulyono selama 10 tahun. Apatan dari tim kuasa hukum pripun, Mbak? Maaf, no comment ya. Saya masih harus berpledoi. Oke. Ya. Tanggapannya gimana untuk tuntutan 10 tahun? Sidang itu. Alasan pemecatan. Pak. No comment lah. Ya. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan mengamankan unsur sebagai berikut. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong Bambang Sri Mulyono, unsur berikutnya dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong 30 April 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yaitu Dr. Andes Sutijo bahwa teman-teman dari Presiden dalam persidangan terdakwa menerangkan selama proses tidak pernah diperlihatkan oleh Bambang Tri ijazah Joko Widodo yang palsu sebagaimana yang dituduhkan, yaitu ijazah dari Joko Widodo baik SD, SMP, dan SMA adalah palsu. Pernah melihat ijazah Presiden Joko Widodo SD, SMP, dan SMA yang asli, tetapi di dalam fakta persidangan sendiri terdakwa Bambang Sri Mulyono selaku yang menuduh ijazah Presiden Joko Widodo palsu juga tidak pernah memperlihatkan ijazah Presiden Joko Widodo yang dituduh palsu atau menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang paling tinggi, tetapi dalam penyampaian pendapat tersebut bukan berarti sebebas-bebasnya setiap warga negara menyampaikan pendapatnya. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. hal-hal yang meringankan kami yang tidak ada berdasarkan perkara tersebut di atas. Kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf A, pasal 22 ayat 4, pasal 193 dan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Bambang Sri Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Bambang Sri Mulyono selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah flash disk merek SanDisk berwarna merah hitam dengan kapasitas 8 GB berisi video unggahan channel YouTube Gus Dur 13 official, 2 lembar screenshot postingan video pada akun YouTube Gus Dur 13 official, 1 bundel keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0353-O/1985 tentang perubahan nama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMPP menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama SMA tanggal saudara untuk mengajukan pledoi dan pembelaan, ya. Kesempatan saudara tinggal sekali ini atau nanti tidak boleh. Ya iya, makanya sidang akan benar-benar diadu dari sekarang.
silakan saudara boleh mengajukan secara pribadi, boleh melaporkan atas video Saya juga ada ijazah dan seluruh semester hukum saya melakukan dari saya. Tapi saya akan tetap pakai pendapat saya dalam kesempatan pribadi saya secara tulis. dan memberikan waktu 1 minggu saya seterusnya. Jadi silakan boleh saudara mengajukan sendiri secara pribadi atau saudara mengajukan online. Ya. Ya. Intinya saudara kesempatan di situ karena kemarin juga mendapatkan pembelaan. Saya melakukan. Yang dibaca semua ya. Ya, masih halaman. Dan ijazah Jokowi palsu. Lalu pernyataan itu akan disampaikan kepada Jokowi oleh Raharjo. Untuk menjaga nama baiknya, Jokowi dipersilakan untuk baik-baik dan saya Pak Menteri akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar syarat lulus SMA dicoret dari UU Pilpres karena syarat itu tidak ada dalam UUD atau Konstitusi. Ini poin pembelaan saya nanti. Terkait dengan pemecatan dari tim kuasa hukum pripun, Mbak? Maaf, no comment ya. Saya masih harus berpledoi. Oke. Ya. Tanggapannya gimana untuk tuntutan 10 tahun? Tim sidang itu. Alasan pemecatan? Pemecatan, Pak. No comment lah. Ya. Itu karena sidang apa telat itu? Terus. No comment lah ya. Yang jelas saya hargai pengadilan. Ayo. Tapi pemecatan Pak Jenderal karena tidak hadir sidang itu Pak atau telat? Rencana menunggu tim kuasa hukum baru Pak? Ya, saya paksa menunjuk. Kita berdua aja. Saya yakin tadi pada. Ya, cukup.